1. Dapatkan tubuh suci bawaan dan janin Tao di awal. Kota Wudan, gunung belakang keluarga Jiang. Seorang lelaki tampan berjubah putih berlumuran darah dan berwajah pucat sedang duduk di atas bantal. Di mana ini? Dia menatap pemandangan aneh di hadapannya dan menjadi bingung. Sebelum aku sempat memahami situasinya, banjir kenangan tiba-tiba membanjiri pikiranku. Saya benar-benar melakukan perjalanan melintasi waktu. Jiang Daoxuan mengusap kepalanya yang bengkak dengan tangannya. Dalam sekejap mata, dia melakukan perjalanan melintasi waktu dan ruang dan menjadi kepala keluarga. Keluarga Jiang, salah satu dari 4 keluarga besar di kota Wudan. Menurut ingatan, pendahulunya telah lama tinggal di alam bawaan. Demi menerobos wilayah itu, dia dengan tegas datang ke daerah terlarang di gunung belakang dan mulai mundur. Namun, pada hari pertama retretnya, terobosannya gagal karena seseorang telah merusak ramuan terobosannya. Dan sayangnya dia meninggal. Dan semua ini bersifat sekunder. Yang terpenting, karena kegagalan terobosannya, dia sekarang telah kehilangan seluruh wilayah kekuasaannya dan menjadi orang tidak berguna yang bahkan tidak mampu mengangkat satu jari pun. Ini tidak bagus. Jiang Daoxuan tampak serius. Dunia ini merupakan dunia luar biasa di mana kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi satu. Ini adalah surga bagi mereka yang kuat. Yang terkuat dapat memindahkan gunung dan memenuhi lautan, memetik bintang dan bulan, serta mendominasi segalanya. Namun itu adalah neraka bagi yang lemah. Yang lemah itu bagaikan rumput. Kalau tidak hati-hati pasti akan mati terbunuh akibat hantaman si kuat dalam pertarungan. Di dunia yang gila seperti ini, berdasarkan keadaan dia saat ini dia tidak bisa berkultivasi sama sekali. Keselamatan pribadi Anda tidak terjamin sama sekali. Dan itu bahkan bukan hal terburuknya. Sejauh yang dapat diingatnya, 3 keluarga lainnya telah mengincar keluarga Jiang. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku menyendiri. Bagaimana situasi keluarga Jiang saat ini? Jiang Daoxuan mengerutkan kening. Matanya penuh kekhawatiran. Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba terdengar dalam pikiranku. Ding, gelombang sistem keluarga terkuat telah diaktifkan. Status tuan rumah tidak normal dan paket hadiah pemula telah dibuka secara otomatis. Selamat kepada tuan rumah karena memperoleh murid Dao kekacauan, janin Dao tubuh suci bawaan, dan jumlah seluruh klan. Murid Dao kekacauan, murid Dao lahir ketika langit dan bumi belum terpisah dan kekacauan belum dimulai. Secara bertahap dibuka seiring meningkatnya kekuatan tuan rumah. Kini mata wawasan telah terbuka, dan ia dapat melihat informasi makhluk yang tingkatnya tidak lebih dari 2 alam di atasnya. Tubuh suci bawaan dan embrio Tao. Ini adalah tubuh tertinggi yang terbentuk dari perpaduan tubuh suci kuno dan embrio Tao bawaan. Ia kebal terhadap segala kejahatan, dapat menahan penglihatan, memiliki tubuh yang tak terkalahkan, dan kekuatan jalan pintas. Setelah menyatu, sistem akan membentuk kembali tubuh ini dan mengubahnya menjadi tubuh suci bawaan yang paling sesuai dengan jiwa tuan rumahnya. Total seluruh klan, Anda dapat memperoleh total kultivasi semua anggota klan secara permanen. Semakin kuat anggota klan, semakin kuat efek total seluruh klan. Catatan, jika ada anggota klan yang meninggal, hal itu tidak akan mempengaruhi kultivasi tuan rumah. Dan total kultivasi klan dan tuan rumah sendiri tidak ada konflik, yang merupakan keadaan superposisi sempurna. Tuan rumah masih bisa terus berlatih. Jiang Daoxuan awalnya tertegun, lalu dia sangat gembira. Ini benar-benar kasus gunung dan sungai yang begitu curam sehingga Anda pikir tidak ada jalan keluar, tetapi tiba-tiba Anda melihat desa baru dengan pohon willow dan bunga-bunga. Tanpa ragu sedikit pun, dia segera menggabungkan tubuh suci bawaan dan janin Tao. Momen berikutnya, lapisan halo emas muda mulai muncul di permukaan kulit Jiang Daoxuan. Fisik soundtrack yang kuat beresonansi dengan Great Way. Ribuan untayan ritme Tao jatuh dari kehampaan, mengelilingi tubuhnya dan membantunya memasuki keadaan pencerahan. Di antara langit dan bumi, suara samar Tao dapat terdengar. Warna-warni keberuntungan muncul, dan teratai emas bumi pun terbentuk.
Sejumlah besar kekuatan dao besar membasahi tubuhnya, membuat tubuhnya yang seperti kayu lapuk, bersinar dengan semangat dan vitalitas lagi. Kulitnya bersinar bagaikan batu giok dewa, dan seluruh tubuhnya memancarkan aroma obat dewa yang memenuhi udara. Setelah beberapa saat, ketika Jiang Daoxuan perlahan membuka matanya, tubuh sudah dipenuhi dengan vitalitas yang luar biasa melonjak. Dia mengangkat telapak tangannya dan mendapati telapak tangannya telah menjadi sebening kristal seperti batu giok, bersih dan tanpa cacat. Setelah berhasil menyatukan tubuh suci bawaan dan janin Tao serta menyelesaikan rekonstruksi tubuh fisik, tubuh ini menjadi lebih selaras dengan jiwa seseorang, mencapai kesatuan jiwa dan tubuh. Meski tampilannya tidak berubah sama sekali, bagian dalamnya telah mengalami perubahan besar. Dalam arti tertentu, tubuh ini sepenuhnya milik diri sendiri, yang setara dengan perjalanan tubuh daripada perjalanan jiwa. Tapi tidak apa-apa seperti ini. Bagaimanapun juga, menggunakan tubuh orang lain pasti sedikit tidak nyaman. Namun untungnya, setelah rekonstruksi tubuh selesai, semua masalah ini tidak ada lagi. Jiang Daoxuan menggelengkan kepalanya. Kemudian dia mengumpulkan rohnya, menyebarkan fenomena aneh Taoisme di sekujur tubuhnya, dan menggunakan jumlah seluruh klan. Dalam sekejap, energi spiritual di sekitarnya mulai melonjak dan mengalir ke dalam tubuhnya. Sejumlah besar energi spiritual mengalir melalui anggota tubuh dan tulangnya, dengan gila-gilaan membasuh otot, tulang, dan dagingnya. Alam itu meningkat pesat hingga energi sejati bawaan yang terkumpul di Dantian mulai menyebabkan perubahan kualitatif melalui perubahan kuantitatif. Untaian esensi sejati dipadatkan dan diubah menjadi kekuatan esensi. Dengan suara keras, sejumlah besar Yuan Li mengembun, dan dalam sekejap, kekosongan terbuka di Dantian. Udara ungu bertahan dalam kehampaan, menyehatkan jiwa dan menyingkapkan kesadaran ilahi. Alam bawaan sudah lengkap, tingkat pertama dari alam istana ungu, tingkat kedua dari alam rumah ungu. Perbatasan ungu Mi, Jiang Daoxuan tiba-tiba membuka matanya seterang kilat, menawan. Panggilan. Hembusan udara busuk dihembuskan, bagaikan anak panah, seketika menembus tanah dan meninggalkan lubang kecil. Apakah ini pemandangan di alam istana ungu? Kalau di kehidupan sebelumnya mungkin dia akan jadi seperti Superman kecil kan? Jiang Daoxuan merasa sangat emosional. Di dunia ini, alam dibagi menjadi pemurnian tubuh, pembekuan darah, penempaan tulang, diperoleh, bawaan, rumah ungu, laut purba, roda bintang, roda bulan, roda matahari, semua hal, roh purba, makhluk surgawi, orang suci. Raja orang suci agung, kaisar semu, dan kaisar agung. Sekarang, saat dia berhasil menerobos ke alam rumah ungu, ia tidak hanya membuka ruang istana ungu, tetapi juga dapat menyimpan objek eksternal. Energi sejati dalam tubuh sepenuhnya diubah menjadi energi. Begitu Anda mengerahkan kekuatan Yuan, Anda dapat langsung terbang ke udara. Di mata manusia, alam ini tidak ada bedanya dengan alam abadi di bumi. Ding gelombang status host telah terdeteksi kembali normal, dan fungsi pengembalian investasi telah diaktifkan. Pengembalian investasi. Tuan rumah dapat berinvestasi pada anggota suku untuk memicu berbagai tingkat pengembalian serangan kritis dan memperoleh hadiah. Tingkat investasi adalah hitam, abu-abu, putih, hijau, biru, ungu, emas, merah dan berwarna-warni. Makin tinggi levelnya, makin besar hadiahnya. Suku investor. Jiang Daoxuan mula-mula tertegun, lalu ekspresi aneh muncul di wajahnya. Sistem emosional memungkinkan Anda melangkah lebih jauh di jalur untuk menjadi orang yang membantu dan memberikan bantuan tepat waktu. Namun, perasaan memberi makan rumput kepada domba lalu mencabuti bulunya tampaknya cukup menyenangkan. Pada saat ini, sebuah panel ilusi diam-diam muncul di depan matanya. Nama, Jiang Daoxuan. Kultivasi, alam rumah ungu tingkat ketiga. Tulang akar, bakat abadi asli, unggul. Pemahaman, bakat abadi asli, unggul. Bakat,
Janin Dao Tubuh Suci Bawaan. Keberuntungan keluarga. 444. Telah terdeteksi bahwa keluarga tuan rumah sedang dalam masalah. Harap maju untuk menyelesaikannya sesegera mungkin. Keluarga dalam masalah. Jiang Daoxuan tertegun sejenak. Kemudian cahaya dingin bersinar di matanya. Pada saat yang sama, di aula keluarga Jiang. Semua anggota keluarga Jiang berkumpul di sini, dan suasananya tegang dan hikmat. Semua orang tahu bahwa kejadian hari ini sangat penting. Jadi mereka semua tetap diam dan hanya bisa mendengar napas berat masing-masing. Dan menghadap pintu, berdirilah sekumpulan tamu tak diundang yang tiba-tiba berkunjung. Kelompok orang ini semuanya mengenakan celana ketat abu-abu dan memegang pedang panjang yang bersinar dingin. Mereka adalah anggota keluarga musuh, keluarga Tang. Pemimpinnya adalah Tang Zhengyang, kepala keluarga Tang, yang kultivasinya telah mencapai alam bawaan tingkat ke-9. Pada saat ini, Tang Zhengyang tampak acuh tak acuh. Setelah mengamati tata letak aula dengan santai, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apakah ini aula pertemuan keluarga Jiangmu? Kok bisa sekecil ini, bahkan tidak sebesar toilet keluarga Tangku?" Awalnya saya berpikir betapa luar biasanya tempat seperti Jiang Daoxuan ini. Namun sekarang setelah saya melihatnya, saya benar-benar kecewa. Lebih baik tidak melihatnya. Namun, sebagai salah satu dari 4 keluarga besar, Anda sangat miskin. Menceritakannya kepada orang lain akan menjadi aib bagi kita semua. Bagaimana dengan ini? Atas nama keluarga Tang, saya akan memberikan keluarga Jiang Anda 10 tael perak untuk membantu Anda merenovasi rumah. Bagaimana dengan itu? Mendengar kata-kata Tang Zhengyang yang tak tahu malu, urat-urat di dahi keluarga Jiang melonjak. Kalau kalian tidak menekan kami selangkah demi selangkah, bagaimana mungkin keluarga Jiangku bisa jatuh ke kondisi seperti ini? Dia geram dalam hatinya. Tetapi demi menghindari masalah, si tetua menahan amarahnya dan berkata dengan suara yang dalam, "Ini urusan keluarga Jiang. Jadi Patriark Tang, jangan khawatir. Urusan keluarga, itu tidak benar. Lagi pula, keluarga Jiangmu pernah menjadi pengikut keluarga Tang dan mencari perlindungan. Kenapa kau bisa terasing dari mereka? Atau apakah setelah dipromosikan menjadi salah satu dari 4 keluarga besar, Anda melupakan hubungan masa lalu ini dan berpikir bahwa keluarga Jiang Anda telah sepenuhnya lepas dari kendali keluarga Tang kami? Itulah sebabnya Anda memperlakukan kami sebagai orang luar dan tidak menganggap kami serius." Tang Zhengyang mengangkat kepalanya. Tatapannya dingin, dan ada sedikit nada sarkasme dalam suaranya. Melihat pihak lain tiba-tiba menyerang, Tetua Agung segera menyadari bahwa pihak lain datang khusus untuk menimbulkan masalah. Wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. "Patriark Tang, keluarga Jiangku tidak pernah menjadi pengikut keluarga Tangmu selama ratusan tahun. Apa niatmu mengungkit masalah lama lagi? Apakah itu hanya untuk mempermalukan keluarga Jiangku?" Tang Zhengyang melipat tangannya. Wajahnya menampakkan penghinaan. Nadanya penuh ejekan. "Hahaha, anggap saja ini sebagai penghinaan." Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang di keluarga Jiang langsung melotot marah ke arah mereka. Itu salah. Bagaimana mungkin sekelompok anjing peliharaan memamerkan taring mereka kepada mantan pemiliknya? Tapi aku tidak benci melihat kalian jelas-jelas tidak menyukaiku tapi tidak bisa menghilangkan penampilanku yang menyedihkan. Tang Zhengyang mengangkat bahu. Dulu, saat Jiang Daoxuan masih hidup, dia tidak berani bersikap terlalu lancang. Tetapi sekarang dia tidak lagi memiliki kekhawatiran tersebut. Menghadapi perilaku Tang Zhengyang yang arogan dan tidak sopan, kemarahan di hati semua anggota keluarga Jiang dengan cepat meningkat. Dan amarah mereka bertambah kuat, dan mereka sangat marah sehingga seluruh tubuh mereka mulai gemetar. Untuk sesaat, orang banyak itu marah dan semua orang berteriak keras. Sang Tetua Agung pun mengepalkan tangannya, geram. Ditambah lagi rasa kesal di hatiku. Aku tak dapat menahan perasaan sedikit sedih. Patriark, alangkah hebatnya jika Anda masih di sini. Jika kepala keluarga kita Jiang Daoxuan masih hidup, bagaimana mungkin keluarga Tang berani bersikap begitu lancang?
Namun kini, pemimpin klan itu mempercayakan keluarganya kepadanya dan mengasingkan diri selama 6 tahun. Dan tak seorang pun tahu apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Sebagai orang terkuat dalam keluarga, saya baru mencapai tingkat ke-7 alam bawaan. Bagaimana kita bisa melawan keluarga Tang yang agresif? Pas, buku baru diluncurkan. Data terlalu penting. Mohon pembaca jangan mendukung buku ini. Jangan dukung buku ini. Dipengaruhi oleh mekanisme tomat. Jika terlalu banyak orang yang mendukung buku ini, itu akan gagal. Terima kasih atas dukungan Anda.